wajar sih kok lagi nggak masalah besar. Allah dikit-dikit nanti bisa merusak. Aku tuh anak masa jalan yang kuat. Hati-hati loh, itu jangan-jangan nanti kamu benar kena ambil lagi. Jangan begitu, kita ambil itu sakit. Bener tuh, alkohol itu bisa mengganggu fungsi hati. Nah, bukan hanya itu, kita bisa aja dehidrasi gara-gara alkohol. Nah, terus juga tekanan vena porta, terus menurunkan tonus pembuluh darah sekitar rektum. Dan kalian tahu, alkohol juga bisa membuat kita terkena hemoroid. Kok tiba-tiba beberapa ya? Minum alkohol terus dan juga begadang. Kita menyaksikan loh. Kemudian kita ini pencernaan hemoroid terjadi karena pembuluh darah plexus hemoroidalis. Wajar itu, alkohol itu bisa menyebabkan dehidrasi, penis menjadi keras sehingga saat mengejar pembuluh darah di sekitar anus membuka, itulah yang dapat hemoroid. Berarti kan Kemungkinan besar sih iya. Nah, sebelumnya saya jelaskan tadi ada alkohol itu dapat memicu hemoroid kan? Iya, Bu. Nah, saya mau dari kalian ini, Ali, kamu maju ke depan untuk mempresentasikan patologi hemoroid. Silakan kamu maju ke depan. Bu, saya korban langsungnya, jadi saya bisa menceritakan sesuai pengalaman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di sini saya akan menjelaskan patologi hemoroid. Hemoroid terjadi akibat peningkatan tekanan intraabdomen, penyebaran vena hemoroid, dan kerusakan jaringan ikat pendukung. Alkohol memperburuk karena penyebab dehidrasi, vasodilatasi, dan peningkatan tekanan portal. Nah, baru pinter. Kenapa nggak dari dulu belajar aja jangan minum alkohol? Setelah ini kita buat kampanye anti alkohol di kampus. Setuju? Setuju. Ayo coba kasih testimoni ke teman-teman. Yang penting kamu sekarang sadar. Ya, mulai sekarang aku berhenti minum alkohol karena kesehatan itu mahal. Akhirnya. Nah, kalau gitu setelah ini kita belajar bareng ya. Dan yang terpenting tuh jangan ada alkohol di antara kita. Setuju? Halo, selamat pagi semua. Hari ini kami akan membahas edukasi tentang MBN atau hemoroid, yaitu gangguan kesehatan yang sering terjadi akibat gaya hidup dan pola makan. Nah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. AMBN adalah kondisi ketika pembuluh darah di sekitar anus mengalami pembekalan. AMBN terbagi menjadi dua, yaitu internal hemoroid yang terjadi di dalam spektrum dan eksternal hemoroid yang terjadi di dalam anus. Keduanya akan menyebabkan nyeri, pendarahan, dan rasa tidak nyaman di dalam anus. Secara fisiologi, anus dan rektum memiliki jaringan vaskular yang dapat membantu mendorong buang air besar. Ketika pembuluh darah meningkat, aliran darah terhambat dan terjadi pembengkakan. Inilah yang disebut dengan ambliopia. Peningkatan tekanan ini berasal ketika seseorang
mencegah terjadinya ABG nanti. Kebiasaan sehari-hari juga selalu memicu pola kesehatan rektum. Kebiasaan makan rendah serat, jarang minum air putih, menahan buang air besar, kurangnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari juga sangat meningkatkan resiko. Selain itu, penggunaan alkohol juga sangat meningkatkan resiko tersebut karena dapat menyebabkan dehidrasi. Gejalanya di antara lain adalah pendarahan saat BAB, nyeri atau rasa terbakar di bagian anus, benjolan di bagian anus, dan iritasi atau gatal. Nah, bukan hanya itu, kalian merasa sensasi tidak nyaman setelah BAB, merasa ada yang mengganjal di bagian perut. Nah, kalau pendarahan terus-menerus terjadi, kalian harus segera ke dokter. Jika dibiarkan, ambeien dapat menyebabkan yang pertama trombosis hemoroid, yaitu pembekuan darah yang mengakibatkan nyeri hebat. Yang kedua anemia, perdarahan terus menerus. Yang ketiga ada infeksi atau peradangan kronis. Penanganan yang sangat tepat diperlukan untuk mencegah kondisi ini. Selanjutnya, penanganan awal yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan konsumsi serat, meminum air mineral 2 liter per hari, tidak mengejar terlalu keras. Pencegahan ABM, salah satu kunci utama dari pencegahan ABM adalah dari perubahan gaya hidup sehat seperti mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, minum terus minum air putih yang cukup, tidak menahan BAB, terus juga rutin berolahraga, tidak duduk terlalu lama, dan yang terakhir batasi mengkonsumsi alkohol dan juga makanan berdarah. Edukasi kebiasaan di lingkungan perkuliahan. Mahasiswa sering yang mengalami ambeien karena duduk berjam-jam, jarang minum air putih, bahkan tidak teratur. Langkah yang bisa dilakukan yang pertama itu sediakan botol minum, yang kedua hindari makanan pedas, yang ketiga sesekali berdiri dan berjalan selama 30 menit sampai 60 menit. Terus yang